Anak-anak dan nasib yang ditentukan. Di Mekah, fajar baru saja menyapu gurun dengan cahaya merah lembut. Di gang sempit dekat pasar, terdengar tangisan seorang bayi. Suaranya nyaring, menggema di antara tembok rumah yang rendah. Tangisan itu bukan sekadar permintaan makan atau perhatian, itu adalah pengingat bahwa di dunia jahiliyah, kehidupan anak-anak sering dimulai dengan ketidakadilan. Di rumah sederhana di pinggir kota, seorang ibu muda bernama Fatimah menimang bayi laki-laki yang baru lahir. Bayi itu sehat, tetapi wajah ibunya muram. Dalam hatinya, ia tahu nasib anaknya sudah ditentukan oleh hukum tak tertulis masyarakat. Bayi perempuan sering dianggap beban, bayi laki-laki dihargai hanya jika mampu membela kehormatan suku. Ya Allah, bisik Fatimah, menatap langit yang mulai terang, jaga anakku. Jangan biarkan dunia jahiliyah menghancurkannya sebelum ia sempat hidup. Di gang yang lain, seorang pedagang miskin menatap bayinya yang baru lahir dengan cemas. Ia tidak memiliki cukup makanan, tidak memiliki tanah untuk ditanami, dan tidak mampu membayar denda atau pajak suku. Bayi itu lahir ke dunia yang keras, di mana nasib manusia ditentukan bukan oleh kejujuran atau kerja keras, tetapi oleh status, kekuatan, dan kehormatan keluarga. Zaid menyaksikan pemandangan itu ketika ia berjalan di gang, membawa air untuk ibunya. Ia memahami satu hal penting, anak-anak di dunia jahiliyah tidak lahir bebas. Mereka lahir dengan beban nasib yang sudah ditentukan, terkadang tanpa kesempatan untuk mengubahnya. Di pasar, Aminah melihat seorang ibu menolak bayinya yang baru lahir. Bayi itu perempuan, dan dalam budaya jahiliyah, perempuan sering dianggap lebih lemah dan kurang berharga daripada laki-laki. Ibu itu menangis, menatap bayi dengan rasa bersalah yang dalam, tetapi suaminya menuntut agar bayi itu dibuang atau disembunyikan. Aminah merasa sakit di hatinya. Ia ingat kata-kata Salma, dunia ini mengajarkan bahwa perempuan adalah beban. Tapi hati nurani kadang bisa menolak. Aminah mendekat, menatap bayi itu, dan berdoa dalam hati, semoga Allah melindungimu, meski dunia menolak keberadaanmu. Di sisi lain, anak-anak laki-laki dari keluarga bangsawan berlarian di pasar dengan bebas. Mereka dijaga, dihargai, dan diajarkan bahwa kehormatan suku adalah tugas mereka. Dari usia dini, mereka belajar bahwa dunia ini milik mereka, dan kekuasaan serta kekuatan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Zaid mengamati anak-anak itu bermain dengan pedang kayu dan tombak kecil, tertawa sambil mempraktikkan teknik pertempuran yang mereka pelajari dari ayah dan paman mereka. Ia sadar satu hal, di dunia jahiliyah, anak-anak tidak hanya lahir dengan nasib yang ditentukan, tetapi juga diajarkan untuk mempertahankan kehormatan suku, bahkan jika itu berarti membenci atau menipu orang lain. Di gang sempit, Aminah dan Salma berbicara dengan seorang perempuan tua bernama Hani, yang dikenal bijak di lingkungan mereka. Hani menatap anak-anak yang bermain di gang, dan berkata lirih. Lihatlah mereka, dunia ini mengajarkan kebodohan dari usia paling dini. Anak-anak perempuan belajar diam, tunduk, dan menuruti laki-laki. Anak-anak laki-laki belajar memanipulasi, memusuhi, dan mempertahankan kehormatan suku dengan pedang. Aminah mengangguk sedih. Ia sadar bahwa perubahan dunia tidak hanya membutuhkan orang dewasa, tetapi juga hati dan pendidikan anak-anak. Jika mereka lahir dengan nasib yang salah, siapa yang bisa mengubahnya? Tanya Aminah. Hani tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Hati manusia lebih kuat daripada nasib yang ditentukan. Bahkan anak yang lahir dalam ketidakadilan bisa menjadi cahaya, jika hati dan akalnya diasah dengan benar. Suatu hari, di pasar, seorang bayi perempuan dicampakkan oleh keluarganya karena dianggap beban. Orang-orang menatap dengan dingin, beberapa menertawakan, beberapa pura-pura tidak peduli. Tetapi seorang pedagang tua menunduk, mengangkat bayi itu, dan membawanya ke rumahnya. Ia memberi makanan, kain bersih, dan perlindungan. Aminah dan Salma melihat pemandangan itu, terharu. Mereka menyadari bahwa meski dunia jahiliyah penuh kebodohan, manusia yang memiliki hati bisa membuat perbedaan, bahkan bagi anak-anak yang paling tak berdaya. Zaid mengunjungi rumah seorang teman yang baru memiliki anak laki-laki. Temannya bangga, tetapi Zaid melihat bayangan ketakutan di mata ibu anak itu. Ia tahu tekanan suku, fanatisme, dan harapan akan kehormatan telah mulai membebani bayi itu sejak lahir. Dunia jahiliyah tidak mengenal masa kanak-kanak sebagai waktu bermain atau belajar dengan bebas, anak-anak selalu dibebani aturan sosial yang keras.
Anak-anak lahir dengan nasib, bukan kebebasan, pikir Zaid dalam hati. Mereka tidak memilih dunia ini, tetapi dunia ini sudah memilih mereka. Di rumah Aminah, Fatimah duduk menimang anak laki-lakinya yang baru lahir. Ia melihat wajah mungil itu, dan hatinya penuh doa. Ia tahu dunia ini tidak adil, tetapi ia bertekad menanam nilai moral di hati anaknya, jujur, peduli, dan berani menolak kezaliman. Aminah menatap Fatimah, tersenyum tipis. Ia sadar satu hal, perubahan moral dunia jahiliyah tidak akan datang melalui kekuasaan atau hukum, tetapi melalui hati manusia yang berani menanam kebaikan, meski di tengah kebodohan dan ketidakadilan. Di sebuah gang kecil, seorang anak laki-laki bernama Hasan menatap pedagang yang menipu pembeli. Ia masih kecil, tetapi hatinya marah. Ia bertanya pada pamannya, kenapa mereka bisa menipu dan tetap dihormati. Paman Hasan menjawab dingin, itulah dunia. Kuat dan cerdik selalu menang. Jika kau ingin hidup, kau harus belajar menipu atau melawan dengan kekuatan. Hasan menunduk, hatinya sakit. Ia sadar bahwa di dunia jahiliyah, moral telah dibalik. Anak-anak belajar dari usia dini bahwa penipuan dan kekerasan adalah jalan untuk dihormati, sementara kejujuran dan kelembutan dianggap lemah. Aminah melihat Hasan dan anak-anak lain bermain di pasar, meniru perilaku orang dewasa. Ia menyadari satu hal, dunia jahiliyah membentuk generasi masa depan melalui contoh, bukan pendidikan moral. Anak-anak lahir tanpa hak, tanpa kebebasan memilih, dan tanpa perlindungan moral. Salma menepuk pundak Aminah, tapi setiap anak memiliki hati. Hati yang jujur bisa menolak kebodohan. Jika kita bisa menanam kebaikan, meski sedikit, itu akan menjadi permulaan perubahan. Aminah tersenyum, meski hati berat. Ia menulis di kulit tua, anak-anak lahir dalam dunia yang salah. Tapi hati mereka bisa menjadi cahaya. Biar dunia penuh kebodohan, setiap hati yang jujur adalah benih perubahan. Di malam hari, Zaid menatap bintang, membayangkan masa depan anak-anak Mekah. Ia sadar bahwa dunia jahiliyah telah menentukan nasib mereka sejak lahir, perempuan dianggap lemah, laki-laki diajarkan kekerasan, dan semua anak belajar bahwa kehormatan lebih penting daripada moral. Namun di hatinya, ia menyimpan harapan, setiap anak yang diajarkan kejujuran, kasih sayang, dan keberanian moral adalah permulaan dari dunia baru. Dunia di mana ketidakadilan, penindasan, dan kebodohan moral bisa dikurangi, bahkan di tengah kekejaman jahiliyah. Aminah menutup hari dengan menulis bait terakhir. Bayi yang lahir hari ini mungkin lemah. Bayi yang lahir hari ini mungkin tidak dihargai. Tapi setiap hati yang peduli, adalah cahaya yang tidak akan padam. Di dunia jahiliyah yang keras dan penuh kebodohan, anak-anak lahir dengan nasib yang ditentukan. Tetapi mereka yang diberi hati, pendidikan moral, dan kasih sayang bisa menjadi cahaya yang menentang kegelapan, meski dunia tidak peduli.